dipersembahkan oleh Ini di belakang sepertinya alat-alat pembuatan kainnya atau gimana? Ya, pertama saya ingin jelaskan bahwa perkembangan awal pakaian orang Sumba terbuat dari kulit kain. Ini kulit kain. Bahannya. Lalu dalam perkembangan selanjutnya tumpukan pakaian ini. Oh, ini ya. Ya, dan di belakang sana itu kulit kain yang juga sangat lebar begitu. Oke. Lalu berkembang dari kapas, dipintal begitu. Masih warna putih ya? Warna putih seperti ini. Oke. Lalu dari warna putih diberi warna indigo. Itu warna yang dasar sebenarnya dibuat oleh orang Sumba, warna ini indigo. Dari tanaman wora seperti ini. Oke. Lalu diekstrak di sini dalam bentuk botol. Menghasilkan warna kain seperti yang saya pakai. Oh, gitu. Ini merah. Warna merah? Ini diambil warnanya dari akar mengkudu. Ini mengkudu. Jadi warna dasarnya itu ada putih, merah, indigo, Betul. dan hitam itu ya? Betul. Ini saya lihat kain-kain yang di area sini sepertinya banyak sekali ornamen, gambar. Mungkin ada cerita di balik kain-kain ini, Pak? Kalau dilihat ini nih kain yang sangat langka, terbuat dari sulaman muti Portugis. Ini bukan dari plastik tapi dari batu. Ini pakaian permaisuri di semua bagian barat. Gitu. Oh gitu. Ini ada kerincingannya juga Kerincingannya ya? Sedangkan Kalau di ini? timur, ini sebenarnya pakaian untuk putri raja permaisuri. Tapi biasanya putri raja tidak pakai. Yang memakai adalah hambanya. Oke, terus kalau ini? Ini kain yang sangat berarti bagi orang Sumba karena orang Sumba menenun kain, sebenarnya lembaran kain ini merupakan lembaran surat saya. Oh gitu. Kalau kita melihat begini, langsung kita baca karena orang Sumba tidak mempunyai alfabet. Lihatlah ini gambar ornamen figuratif. Figuratif ini gambar rusa. Rusa itu simbol kepemimpinan. Oh, oke. Sedangkan ini kuda simbol kejantanan, simbol perjuangan dan lain seterusnya. Oke, tadi kan Bapak bilang ini kain dari seluruh Sumba ya. Perbedaannya apa sih, Pak? Ya, kalau dilihat pada bagian ini di meja ini mewakili kain dari seluruh Pulau Sumba. Oh, gitu. Pada bagian ini dari Sumba bagian timur dengan ornamen motif seperti begini. Sedangkan di sini ini yang bagian tengah yang putih. Bagian tengah yang putih, Sumba Tengah dan Barat kurang lebih kainnya sama, dominan warna putih dengan sedikit ornamen warna merah dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang menentukan ialah pada bagian sini ya. Bagian sini. Ini disebut itu kabakil kalau bahasa Sumba Timurnya. Semakin wah bentuk ini juga memperlihatkan orang yang memakainya juga dari status sosial yang bagus. Oh, semakin tinggi status sosialnya, semakin wah ornamennya ya. Ornamen. Oke, kalau yang ini dari Kalau yang Sumba? ini Sumba Barat Daya. Oke. Terdiri dari dua jenis. Ini dari indigo. Ini juga pewarnaan indigo tapi bentuknya ikat. Nah, ini proses menenun kain Sumba. Kalau ini proses menenun kain dari Sumba Barat Daya. Waduh, Kalau mau mencobanya, silakan. Pemirsa, setelah ini kita masih akan menjelajahi keindahan Sumba lebih jauh lagi. Tapi saat ini saya penasaran deh, seperti apa sih cara menenun khas Sumba Barat Daya ya, Pak ya? Betul. Kakinya sorong kayak gini. Dan ke sini. Oke. Aduh, banyak. Panjangnya. Pemirsa, masih di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Nah, bicara soal Sumba itu tidak hanya soal cantik alamnya, tapi juga tradisi dan kebiasaan para masyarakatnya juga yang tidak kalah indah. Nah, untuk mengenal itu, saya sekarang sudah berada di Kampung Adat Praijing bersama dengan Bapak Marten, selaku Kepala Desa Kampung Adat Praijing ini ya. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya Kampung Praijing ini seperti apa? Sudah berapa lama mungkin adanya? Ya, kalau Kampung Adat Praijing ini, Mbak, memang
perkiraan umurnya itu ada di angka 189 tahun. Wow. Itu karena dilihat dari sejarah nenek moyang. Orang Sumba, khususnya di kampung adat Praijing, masih mempertahankan adat leluhurnya. Jadi mereka selalu memberi nama anaknya dengan nama kakeknya atau neneknya, sehingga dia bisa hafal ini keturunan keberapa. Dari penamaan seperti itu kemudian mereka bisa memperkirakan umur dari kampung ini. Praijing itu sendiri artinya, prai itu artinya kampung. Iya. Ijing itu buah kedondong hutan. Oh, buah kedondong. Mungkin dulu di sini banyak buah kedondong. Ya, nah kemudian asal mulanya mereka memang bukan dari satu tempat saja. Jadi di kampung adat Praijing ini ada sekitar 22 kabisu atau klan. Itu suku dalam bentuk terkecilnya. Oke, ini kalau misalnya melihat soal arsitektur rumahnya ini kan sangat unik ya. Dan apakah ada maknanya tersendiri kenapa dibentuk seperti itu gitu Pak? Jadi kalau kita lihat dari arsitektur rumahnya, ada rumah adat, kemudian ada batu kubur di depannya, peninggalan megalitikum. Nah ini memang menjadi filosofi orang Sumba, bahwa ketika ada kelahiran pasti ada kematian. Oh, oke. Jadi rumah sebagai lambang kelahiran, batu kubur sebagai lambang kematian. Rumah sendiri di Sumba itu sedikit unik karena memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama itu untuk hewan, Ya. tingkat kedua untuk manusia. Di tengah, di pusat tingkat kedua itu ada perapian yang secara filosofi itu artinya menyucikan, purify. Oh, oke. Tetapi secara teknis itu mengawetkan bahan-bahan lokal yang digunakan untuk membangun rumah adat itu, seperti kayu, bambu, alang, dan tali temalinya itu. Kemudian ada tingkat 3, di tingkat 3 ada loteng, itu di situ tempat makanan, padi dan jagung, dan juga barang pusaka mereka. Oh, jadi yang di bagian yang tinggi itu bukan kosong ya? Jadi di dalamnya ada bahan makanan dan juga peninggalan-peninggalan sejarah itu juga. Ya. Kemudian ada menara. Uh-huh. Jadi banyak orang bertanya mengapa orang Sumba capek-capek bangun menara yang tidak ditinggali dan kemudian menghabiskan anggaran membangun sebuah menara. Sebenarnya itu adalah konsep pemujaan mereka terhadap Sang Pencipta, bahwa mereka hanya tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, jadi hanya patut disembah. Diwujudkan dalam konsep menara rumah adat mereka. Pada puncaknya ada 2 tanduk. Tanduk yang sebelah kiri itu untuk laki-laki, lambangnya, dan untuk yang sebelah kanan itu untuk perempuan. Makanya jalur masuk laki-laki itu sebelah kiri kalau kita seperti ini, atau kalau kita berhadapan sebelah kanan dan perempuan sebelah kiri. Perempuan yang dibelis tidak boleh masuk di jalur laki-laki, dia harus lewat jalurnya perempuan. Itu sudah digariskan dalam aturan adat Sumba sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasi dan juga waktunya. Nah, pemirsa Indonesia, selain kampung adat Praijing yang kita kunjungi, setelah ini kita akan melihat keindahan kampung adat Tarung. Apa saja yang akan kita lihat di sana? Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh